lihat ya, ini kakak siapa ya? Kakak yang jualan di depan gereja? Bukan, kakak ini kakak yang pernah aku lihat di pinggir jalan apa ya? Di jalan? Apa pernah ketemu di jalan ya kak? Siapa ya? Jangan-jangan nih Kak Tika ya? Loh, bukannya kamu yang Kak Tika? Oh iya, aku Kak Tika. Ini Kak siapa ya? Mukanya Kak tuh Tika itu berarti yang di sekolah minggu GBI Gama kan? Iya benar kak, aku. Kalau kakak? Aduh, siapa kak? Masih ingat nggak? Kakaknya aku pernah lihat di mana gitu ya? Udah lama. Di mana kak? Ayo. Kasih clue dong kak, kasih clue. Kalau bulan Desember itu kita ngerayain apa kak? Ngerayain Natal. Iya. Oh Kak Natalia. Iya kak. Shalom adik-adik. Masih ingat nggak sama Kak Tika? Halo. Ini Kak Natalia. Beberapa minggu yang lalu kan Kak Natalia juga di sini tapi sama Om Pras. Nah hari ini kita mau ibadah ya kak ya, sama adik-adik di rumah. Kak lihat kak, adik-adiknya. Loh kok masih ada yang pakai baju tidur? Masih ada yang belum mandi ya? Nah, jangan-jangan belum sikat gigi ya kak ya? Bau. Bau dong. Ayo adik-adik mandi dulu. Sebentar lagi kita mau ibadah loh. Oh ya kak, bentar lagi itu kita akan ada ibadah Paskah. Nah adik-adik ibadah Paskahnya seru banget. Nanti toh Kak Tika ada petualangan kak sama kakak sekolah minggunya. Seru banget. Nah, tapi adik-adik nanti harus daftar dulu loh Kak Tika. Daftar gimana kak? Jadi nanti ada 2 kegiatan Paskah atau aktivitas Paskah ya. Ada 2 acara Paskah. Yang pertama itu ibadah online. Nah adik-adik gabung di ibadah online dulu di YouTube-nya Sekolah Minggu GBI Gama jam 9 pagi dan jam 4 sore. Lalu kalau adik-adik sudah daftar Kak Tika, itu nanti adik-adik dapat souvenir. Gimana ya Kak Tika daftarnya? Kak Tika tahu nggak? Nggak tahu. Nah gini adik-adik, nanti Kak adik-adik bisa hubungi nomor-nomor di sini. Ini adminnya Sekolah Minggu GBI Gama. Kalau adik-adik sudah daftar, pasti nanti dapat souvenir kak. Dapat souvenir kak? Iya. Wah. Nah, nggak cuma souvenir aja loh dapatnya kak. Apa aja kak? Kalau adik-adik setelah mengikuti ibadah online di YouTube, adik-adik juga harus ikut Zoom. Zoom? Iya. Zoom tuh yang bisa bicara-bicara gitu ya kak? Iya. Nanti adik-adik bisa temu kangen kak sama teman-temannya, kan bisa banyak itu kak. Juga ketemu dengan kakak-kakak sekolah minggu. Oh iya. Di Zoom-nya nanti ada kuis loh kak. Ada kuis? Iya. Lah di kuisnya itu pertanyaannya dari ibadah online. Jadi kalau adik-adik nggak ikut ibadah online, ya nggak bisa jawab pertanyaan di kuis kak. Kalau ikut kuis dapat hadiah nggak kak? Pasti dong. Nanti hadiahnya bisa diambil di gereja. Jadi adik-adik yang pertama harus daftar dulu di admin Sekolah Minggu GBI Gama supaya nanti dapat souvenir dan bisa ikut kuisnya juga ya adik-adik ya. Jangan lupa ya. Jangan lupa. Tanggal 4 April. Oke kak, kita mau mulai ibadah kita hari ini ya kak ya. Kita mau doa dulu oke? Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak buat hari ini. Engkau sungguh baik sehingga kami saat ini dapat mengikuti ibadah meskipun secara online. Terima kasih buat tubuh yang sehat. Terima kasih karena kami masih dapat merasakan kasih-Mu, kemurahan-Mu melalui orang-orang di sekitar kami. Saat ini Bapak, kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami, jiwa kami untuk kami memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Roh-Mu hadir saat ini ya Bapak, hadirat-Mu nyata sehingga kami dapat merasakan kuasa-Mu saat ini. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik kita mau nyanyikan satu pujian dulu. Mujizat itu nyata kak. Kak Tika pernah nggak ngalami mujizat Tuhan? Pernah. Nah pasti adik-adik juga pernah ya adik-adik ya. Mari kita nyanyikan ya, nyanyikan mujizat itu nyata. Ayo Kak Elena.
siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Biar kita juga merasakan kuasa Tuhan dalam hidup kita ya. Adik-adik, nah Kak Tika, Kak Tika pernah baca nggak di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus itu melakukan banyak sekali mujizat. Iya. Nah, adik-adik pernah tahu nggak? Pasti pernah ya Kak ya, kalau adik-adik rajin ke sekolah minggu, ada orang buta yang disembuhkan. Iya, matanya menjadi celik. Tadinya kemana-mana mungkin semuanya gelap, semuanya hitam. Dia mungkin cuma bisa dengar ya, orang-orang kok bilang langit itu biru, tapi aku nggak bisa melihat. Pasti kan dia seperti itu ya Kak ya. Lalu ketika dia ketemu Tuhan Yesus, disembuhkan. Iya, disembuhkan. Tapi untuk sembuh itu butuh apa ya Kak ya? Kalau misalnya kita cuma pengen sembuh, tapi kita nggak percaya sama Tuhan Yesus, bisa nggak Kak? Nggak bisa dong. Nah, jadi kalau untuk sembuh, untuk kita merasakan mujizat Tuhan, pasti kita butuh percaya. Iya. Iman, nah, percaya adik-adik, pada Tuhan. kita mau nyanyi, ada pujian tentang mujizat Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang buta dan juga orang yang lumpuh, adik-adik. Yuk Kak Tika, kita mau nyanyikan Ada Orang Buta. Nah, adik-adik boleh berdiri adik-adik, jangan duduk aja.
Pasti sudah pada makan kan? Makanya yuk berdiri memuji Tuhan bersama sama Kak Tika dan Kak Natalia di sini. Oke? Semangat ya adik-adik ya, puji Tuhannya ya. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya telik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya telik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Oke Kak, stop dulu Kak. Wah, kok masih ada yang ngantuk-ngantuk. Wah. Boleh ya Kak Tika? Iya nih. Ayo adik-adik yang semangat dong. Kalau mau merasakan kasih Tuhan, kalau mau merasakan mujizat, harus semangat ya adik-adik ya. Iya. Yuk kita mau lanjutkan pujiannya ya Kak Elena ya, yang orang lumpuh Kak Elena sekarang. Tadi kan sudah orang buta Kak, sekarang ya orang lumpuh ya. Oke. Ayo adik-adik berdiri semangat, boleh tepuk tangan, boleh gerak-gerak badannya ya. Ada orang lumpuh tak berdaya lagi, ia pun digotong oleh kawannya. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang lumpuh itu disembuhkannya. Ia bangunlah, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ia bangunlah, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Matanya celik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Oke, ye. Sudah semangat adik-adik? Sudah capek belum ya Kak Tika, adik-adik Kak Tika? Kayaknya belum nih, masih Belum semangat lah. doang untuk memuji Kalau nama adik-adik itu Tuhan. kan masih kecil, masih banyak Energinya iya, ya Kak. energinya. Apalagi kuat. sudah makan, pasti kuat semuanya. Nah, Kak Tika, kalau di dalam firman Tuhan itu kok selalu Tuhan Yesus menyembuhkan pasti dalam nama Bapa ya Kak Tika ya? Iya. Kenapa ya? Misalnya kalau orang nyembuhin dalam nama Kak Tika, dalam nama Kak Tika gitu bisa nggak? Gak bisa dong. Nggak Kak Tika bisa. Gak punya Pasti kuasa. pakai nama Tuhan Tuhan. Dan Tuhan Yesus itu sangat berkuasa ya Kak Tika. Iya. Apalagi Tuhan Yesus sudah disalibkan, darahnya sudah tercurah di atas kayu salib, darahnya sungguh berkuasa. Yuk adik-adik, kita nyanyikan ada kuasa Oleh dalam darah. darahnya. Oke Kak Tika, Kak Elena, yuk kita pujikan pujian ada kuasa dalam darahnya. Semangat ya adik-adik ya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya,
Tuhan itu selalu bikin mujizat. Iya. Bahkan mujizatnya itu apakah cuma ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini, Kak? Enggak. Kalau sekarang gimana, Kak Tika? Ya Tuhan juga pasti tetap memberikan mukjizat buat kita. Iya, adik-adik, asal kita percaya, kita hidup di dalam firman Tuhan. Kita selalu mengutamakan Tuhan, kita punya iman di dalam Tuhan Yesus. Iya. Kita pasti mengalami mujizat setiap harinya. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman-Nya Kak Tika ya. Kita mau nyanyikan pujian, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Dalam hidup kita ini, kalau kita percaya Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan di dalam hidup kita, dan Tuhan Yesus sudah mati disalibkan untuk ganti dosa-dosa kita, pasti kita akan mengalami hal-hal yang mungkin secara logika kita nggak mungkin ya Kak Tika ya. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yuk adik-adik, ambil sikap yang baik ya, duduk yang manis. Kita mau menyembah Tuhan dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan
Yesus yang baik, karena Engkau telah memberkati kami Tuhan dari awal ibadah kami sampai saat ini Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan melalui Om Pras. Engkau yang berkati Tuhan, biarlah kami dapat mengerti Tuhan firman yang akan disampaikan oleh Om Pras. Engkau yang berikan hati kami untuk mengerti Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Pakai masker setiap keluar dari sekolah, dari rumah, ya. Jadi kemana-mana harus pakai masker. Kalau di sini Om Pras sendiri, jadi nggak ada orang kanan kiri, depan belakang, ya, nggak ada droplet, ya, aman. Oke, hari ini Om Pras akan bercerita tentang mujizat yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Jadi beberapa minggu yang lalu kan ceritanya tentang mujizat-mujizat yang terjadi, ya. Nah, ini cerita ini berawal, ya, kalau kita mau runtut dari orang ini, ya. Ya, dari orang ini. Orang ini mungkin dia bisa berjalan sebelumnya, ya. Mungkin orang ini sehat walafiat, bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa, ya. Tapi setelah sekian lama, nggak tahu terjadi apa, orang ini sakit lama sekali, lama sekali. Itu saking lamanya, mungkin badannya sudah mulai habis, ya. Yang dulu mungkin agak sedikit berisi, jadi kurus mungkin, ya. Dan saking lamanya orang ini jadi lumpuh, nggak bisa berjalan, lumpuh. Jadi tidak lumpuh dari sejak bayi, ya, dari sejak lahir, ya, tapi ini lumpuh karena sakit penyakit yang dideritanya. Nah, ada tempat, ya, ada tempat. Kalian bisa baca itu di Yohanes 5, ya, ayat 1, ya, sampai ayatnya yang ke-18. Nah, di ayat-ayat awal itu, di daerah Yerusalem ada kolam, namanya kolam Betesda, ya. Itu di dekat pintu gerbang domba di Yerusalem. Nah, kolam itu konon katanya sering digoyang-goyang oleh malaikat. Dan siapa saja yang memasukkan dirinya ke kolam itu, sakit apa saja pasti sembuh. Orang kusta misalnya, kalau dia nyemplung di situ pas airnya goyang, sembuh dari kustanya. Sakit perut mungkin, kanker atau apa gitu, ya. Kalau pas airnya bergoyang, masuk ke situ, sembuh. Nah, nggak tahu itu sugesti atau memang benar-benar malaikat menggoyangkan kolam itu. Jadi terkenal sekali nih kolam Betesda. Makanya banyak orang datang ke situ untuk menunggu kalau sorry, saking semangatnya, saking banyaknya orang datang kolam itu, wah, untuk mengharapkan apa? Kesembuhan.
Dan orang-orang yang datang di situ paling ya mereka yang punya sakit penyakit gitu loh. Sakit asma mungkin, paru-paru gitu, sakit telinga mungkin, pokoknya sakit macam-macam lah ya. Yang parah-parah juga ada gitu ya. Dan ini orang tadi yang lumpuh gara-gara sakit tadi itu juga datang ke kolam itu. Caranya gimana? Dibawa saudaranya mungkin ya, diangkat saudaranya, apa dipapah saudaranya, atau digendong saudaranya gitu ya, dengan membawa tilam gitu ya. Tilam itu kayak tikar lah ya, dibawa ke situ, didudukkan di pinggir kolam itu. Tapi ya tidak bisa duduk, dia mungkin agak sedikit lendet gitu ya ke tembok atau gimana, dan dekat sekali dengan kolam, sambil nunggu apa kolam itu bergoncang gitu ya. Dan mungkin dia di situ sudah 1 hari nggak bergoncang, pulang. Dipapa lagi saudaranya, dibawa pulang. Besok gitu lagi, dipapa saudaranya dari rumah, taruh di kolam situ. Nunggu sampai kolamnya bergoncang. Wah, kolamnya bergoncang. Tetapi ketika mau dekat situ, udah ada orang yang sakit asma mungkin atau sakit apa itu nyemplung, sembuh dan kedahuluan orang lain. Hari ketiga mungkin dia datang ke situ lagi, dipapah saudaranya gitu ya. Wah, taruh di dekat kolam lagi dengan menggunakan tilam atau tikar ya. Rebahan di situ nunggu air goncang. Banyak orang datang dari pintu sana, datang juga banyak orang. Mungkin dia dengan ngesot, kalau bahasa Jawa sama bahasa Indonesia ngesot itu sama ya. Ngesot gitu ya, dekat ke kolam gitu ya, sambil nunggu kalau airnya itu goncang gitu ya. Dia deket-deket gitu ya, nunggu berhari-hari. Kalau dihitung dari hari kemarin, kalau ini udah nunggu berjam-jam gitu ya, dan airnya tidak goncang juga gitu ya. Itu memang kolam sudah dari dulu dikenal seperti itu. Makanya banyak orang datang ke situ. Dia duduk di situ sampai nunggunya air goncang. Mau nyemplung, nggak mungkin kan, dia ngesot gitu kan. Sudah ada orang yang terjun, kalah cepat sama orang yang tidak lumpuh. Nggak ada harapan untuk dia bisa sembuh dari sakitnya. Tidak berharap untuk bisa lagi ya nyemplung di kolam itu. Gimana coba? Ketika mau lompat selalu didahului orang. Ketika mau lompat selalu didahului orang. Orang-orang pada sembuh semua. Ketika air itu bergoncang dan mereka nyemplung di situ, sembuh. Aku gak sembuh-sembuh karena gak bisa menceburkan diri di kolam itu ketika bergoncang. Sedih. Mungkin saudara-saudaranya ya yang nganter di situ juga, kalaupun ada yang mau nungguin dia di situ dan mau melemparkan dia di kolam itu gitu ya, sudah capek juga gitu ya. Wah, dipapah lagi, dibawa pulang lagi, dibawa situ lagi, ditaruh di situ lagi gitu ya. Dan satu ketika hari di mana
pengharapan itu mungkin sudah hilang. Nggak tahu harus bagaimana lagi. Dia di kolam itu kerjanya cuma tidur, makan, tidur, makan mungkin ya. Mau ngapain lagi? Nunggu kolam itu bergoncang, selalu didahului orang dan sebagainya. Akhirnya di sisa-sisa pengharapannya yang sudah mulai luntur, pengharapannya sudah mulai mengkikis, hilang dari hatinya. Ada satu sosok yang luar biasa datang ke kolam itu dan bertanya kepada orang ini. Saudaraku, ya. Hai kamu, pokoknya disapa ya. Kamu, hei, malah tidur. Ceritanya nggak gitu ya. Orang itu tetap ada di situ ya. Dan orang ini bertanya kepada si sakit ini, maukah engkau sembuh? Ditanya seperti itu, ya jelaslah jawabannya apa? Hah? Iya, mau toh ya, maulah, mau sembuh. Iya, betul. Iya. Langsung dia kok langsung tahu bahwa ini Tuhan. Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila air bergoncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului saya. Iyalah, aku mau sembuh lah tentunya. Dan orang yang luar biasa ini, tentu adik-adik tahu ya siapa ya. Mengatakan kepada orang ini, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tahu pada hari itu adalah hari Minggu atau Sabat. Orang-orang di luar sana ya, ada imam Farisi dan imam kepala yang tahu bahwa hari-hari seperti itu adalah hari di mana mereka harus istirahat dan tidak boleh menyembuhkan atau tidak boleh bekerja dan sebagainya. Nah, ketika Yesus melakukan ini, orang luar biasain melakukan ini ya, itu pas pada hari Sabat dan orang-orang pada ribut, pengen mencelakai. Ya, benar Yesus ya, Yesus. Dan orang ini ketika dikatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah, pada saat itu juga dia sembuh dan berdiri, dirasakan badannya enak sekali, enteng dan sebagainya. Kemudian tilamnya atau tikarnya digulung dan mulai dibawa untuk keluar dari ruangan kolam itu. Lupa ya, nggak terima kasih sama Tuhan Yesus ya. Langsung keluar saja dan senang sekali. Dan ketika orang-orang melihat apa yang dilakukan oleh Yesus saat itu, mereka sudah mulai gemeremeng. Gemeremeng itu bahasanya apa ya? Saling ngomong satu dengan yang lain gitu ya. Mulai, ini kan hari Sabat nih, masa sih malah melakukan mujizat? Apa sih? Masa ini kan hari Sabat, kok dia melakukan sesuatu yang dilanggar dan sepertinya menghapus hari Sabat. Wah, orang-orang pada ribut semuanya dan berencana untuk mencelakai Yesus. Tapi Yesus tahu bahwa apa yang dikatakan oleh mereka, maka dia pun berbicara kepada mereka. Sampai saat ini Bapakku yang di surga masih tetap bekerja. Oleh karena itu saya juga bekerja. Tapi kalau hari Sabat kita ibadah ya, istirahat ya.
Bukan berarti nggak boleh melakukan mukjizat. Boleh melakukan mukjizat, menyembuhkan orang boleh. Dokter datang ke rumah sakit untuk menyembuhkan orang boleh. Ya, tetap. Tapi kita diminta untuk mencari Tuhan setiap hari Sabat. Iya. Dan ketika Yesus membicarakan tentang Bapaknya yang di surga masih bekerja, orang-orang di situ tambah marah. Wah, ini kurang ajar nih, menyamakan diri dengan Tuhan. Apalagi ngaku-ngaku sebagai anaknya Tuhan. Wah, ini udah mereka semuanya pada ribut. Ketika mereka mau mencari Yesus, Yesus sudah tidak ada di tengah-tengah mereka. Yesus ada di dalam keramaian dan hilang. Satu waktu Tuhan masuk ke bait Allah. Dan ketika di bait Allah, orang yang tadi sakit lumpuh tadi, sakit sampai lumpuh tadi, melihat Yesus, ini dia yang menyembuhkan aku, ini dia yang menyembuhkan aku. Yesus, ini dia yang menyembuhkan aku. Dan orang-orang di sekitar itu melihat, wah, mereka semakin konyol. Ini orang yang menghilangkan hari Sabat. Sebenarnya tidak. Bukan menghilangkan hari Sabat. Tetapi untuk melakukan mukjizat tidak ada yang melarang. Ya. Dan Yesus melakukan apa yang menjadi kehendak daripada Bapa di surga. Ya, adik-adik, jadi sama ya. Ketika mukjizat Tuhan terjadi, banyak orang yang sudah kehilangan apa? Pengharapan. Kehilangan apa? Semangat hidup alias putus asa, ya. Dan adik-adik mungkin pernah merasakan hal demikian, sedih yang berkepanjangan, ya. Jangan lupa datang kepada Yesus yang punya apa? Pengharapan. Sakit seberat apapun Tuhan bisa sembuhkan, ya. Apalagi hatimu yang terluka, hatimu yang tidak punya pengharapan, hatimu yang kehilangan pengharapan. Tuhan sanggup untuk memberi sukacita, damai, sejahtera. Karena Yesus selalu mengerti, memahami isi hati kita. Oke? Adik-adik mau semuanya? Mau semuanya? Oh iya, oke. Yuk kita berdoa bareng-bareng ya, sama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kebaikan kemurahan-Mu. Kami menyaksikan mukjizat Tuhan lagi di dalam cerita ini, kisah nyata yang dialami oleh orang sakit dan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Sakitnya saking parahnya tidak bisa berjalan, tapi Yesus membangkitkan semangatnya, Yesus membangkitkan pengharapannya, dan orang itu pun bersukacita karena bertemu dengan Yesus yang menyembuhkannya. Dan pengharapannya yang muncul itu membuat imannya dikuatkan sehingga dia mewartakan Yesus kepada semua orang bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat cerita yang sudah kami dengar ini. Kami tidak mau Tuhan mengalami sakit penyakit sehingga membuat kami lumpuh dan tidak memiliki pengharapan. Dan biarlah rohani kami Tuhan selalu sehat, iman kami selalu sehat sehingga kami tidak akan pernah sakit. Dan kami akan terus berpengharapan terus kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkati adik-adik yang sudah mendengar firman Tuhan pada hari ini, kiranya kasih setiamu luar biasa menyertai setiap kehidupan mereka. Dan kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jangan lupa apa? Ya, pakai masker ya, karena mau keluar ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati.